Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini, saya atas nama Niputu Kartini dengan absen 23 dengan NIM 2215644138 akan membuat aplikasi yaitu persediaan barang di Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan aplikasi yaitu persediaan barang di Microsoft Excel pada PT Buah Vita dengan masa periode dari bulan Maret sampai bulan Mei 2023. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk mengetahui apakah barang tersebut itu termasuk barang keluar atau barang masuk. Dan di dalam aplikasi ini akan ada nantinya yaitu data barang, list gudang, daftar customer, daftar supplier, jurnal, bulan. Dan ada daftar transaksi, dan ada laporan persediaan barang. Nah, untuk melanjutkan tutorialnya bagaimana cara pembuatannya, ditonton videonya sampai habis. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu membuat data barang. Nah, di dalam data barang itu terdapat kode, nama barang, satuan, kuantiti awal, dan gudang. Nah, untuk pembuatan kode ini diketik secara manual, begitu juga nama barang diketik secara manual, satuan diketik secara manual, begitu juga nominal di setiap gudang, yaitu gudang 1, 2, dan 3 diketik secara manual. Nah, akan tetapi di kuantiti awal ini menggunakan rumus. Nah, di sini terdapat dua rumus. Di sini saya akan mencontohkannya, ngasih tutorial. Di sini menggunakan rumus sum. Sum itu berfungsi sebagai menjumlahkan, yaitu G1 sampai G3 ini kita blok, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat di sini kenapa bisa muncul angka 0, itu karena tidak ada nominal di gudang 1, 2, dan 3. Nah, bila teman-teman ingin menghilangkannya atau ingin kelihatan rapi agar tidak terlihat nilai 0 ini, teman-teman bisa menambahkan if sebagai fungsi logika. Jadi formatnya itu sama dengan if buka kurung, lalu pilih bagian kodenya. Di baris pertama di sini adalah C9. Kita klik. Jika C9 sama dengan 0, nah, 0 ditandai dengan tanda kutip 2 kali. Jika C9 sama dengan 0, maka benarnya atau ini value if true-nya ini. Tapi sebelum itu teman-teman kasih tanda pemisah. Tanda pemisah yaitu titik koma. Ini tergantung laptop teman-teman, ada yang titik koma atau koma. Di sini saya menggunakan titik koma. Nah, setelah titik koma ini, teman-teman berikan tanda petik 2 lagi. 2 kali. Lalu, setelah itu teman-teman kasih tanda pemisah lagi. Titik koma. Nah, misalnya tidak kosong, secara logika antara C9 kosong atau tidak kosong. Kalau misalnya C9 tidak kosong, maka teman-teman tambahkan titik koma lagi sebagai tanda pemisahnya. Nah, di sini sudah ada titik koma sebagai tanda pemisahnya. Maka muncul penjumlahan sumnya itu yang akan dikerjakan oleh Excel. Nah, lalu tutup kurung lagi sekali. Karena sini 2 kali tutup kurung bukanya. Seperti itu formatnya. Jadi, if
buka kurung, C9 sama dengan kosong, titik koma sebagai tanda pemisah, nilai jika benarnya yang akan dimunculkan adalah kosong. Kemudian jika salah berarti tidak kosong. C9-nya ini atau kodenya. Maka dieksekusilah rumus sumnya ini G9 sampai I9. Kemudian teman-teman bisa enter. Nah, ini di enter. Lalu di copy ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jadinya hilang nilai nolnya. Seperti itu ya teman-teman rumusnya. Nah, habis itu teman-teman klik huruf C-nya ini, kolomnya ini, lalu di name box ini teman-teman ganti. Ini fungsinya agar memudahkan teman-teman bila membuat rumus-rumus atau formula-formula. Begitu juga yang D ini diubah name box-nya semuanya. Ini memudahkan kita untuk transaksi nantinya. Nah, setelah membuat data barang, maka selanjutnya itu membuat list gudang, daftar customer, daftar supplier, jurnal, dan bulan. Nah, untuk pembuatan daftar gudangnya ini, untuk kodenya diketik secara manual, begitu juga nama gudangnya diketik secara manual. Untuk jurnalnya juga diketik secara manual. Begitu juga bulannya di sini diketik secara manual. Lalu untuk daftar customer-nya itu diketik juga secara manual, baik kode maupun nama customer. Begitu juga daftar supplier-nya, baik kode maupun nama supplier diketik secara manual. Nah, fungsinya membuat ini memudahkan kita nanti membuat transaksi nantinya. Nah, di sini teman-teman bisa juga mengubah name box-nya itu untuk memudahkan kita membuat formula-formula atau transaksi-transaksi nantinya. Ini gudang kode, sini gudang nama, di sini ada jurnal, di sini ada bulan, di sini bulan 2. Ini bulannya yang teks, ini bulannya yang angka. Di juga ada customer kode, di sini ada juga customer nama, di sini juga ada supplier kode, di sini juga ada supplier nama. Baik, setelah membuat list gudang, daftar customer, data supplier, jurnal, dan bulan, langkah selanjutnya yaitu membuat transaksi. Nah, di sini bentukan transaksinya seperti ini. Nah, untuk pembuatan tanggal ini, di sini kita kita generalnya itu, kita ubah menjadi date tanggalnya. Lalu, di sini seperti ini, date-nya. Lalu oke. Nah, untuk tipenya ini, penjualannya ini menggunakan validasi data, yaitu kita klik validasi data, lalu di allow-nya ini kita pilih list, lalu di sources-nya ini kita buat jurnal, yaitu sama dengan jurnal. Nah, kenapa kita sebelumnya itu membuat name box, itu memudahkan kita untuk membuat seperti ini, biar nggak nyari lagi ke depan gitu. Lalu klik OK. Nah, sudah. Di sini teman-teman bisa memilih mau penjualan, pembelian, penyelesaian masuk maupun penyelesaian keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Begitu juga untuk keterangannya ini diketik secara manual. Nah, untuk customer-nya ini juga sama, seperti tipenya, pembuatan tipe itu menggunakan validasi data. Rumus juga sama, allow-nya itu pakai list. Itu gunanya untuk memunculkan drop down
drop down. Lalu searchernya itu teman-teman klik list underscore kode customer. Tadi kan sudah buat di names kodenya, di names kode customernya itu sudah buat. Lalu itu artinya pengambilan. Nah, ini list underscore kode customernya itu artinya pengambilan data dari tabel yang kita blok sebelumnya. Lalu klik OK. Nah, seperti ini muncul. Dan sini kosong, kita isiin. Nah, seperti ini. Sini dia muncul. Kalau dihapus juga bisa. Begitu juga nama. Untuk suppliernya itu kodenya sama juga validasi data. List. Habis itu list kode supplier. Itu juga oke. Lalu di sini kita bisa pilih kodenya. Lalu untuk gudang ini itu juga menggunakan validasi data sama juga rumusnya. Kalau itu menggunakan list, itu gunanya untuk memunculkan drop down. Lalu searcher ini sama dengan list underscore gudang. Jadi gunanya pemberian nama ini sebelumnya itu pengambilan data dari tabelnya sebelum itu agar kita memudahkan kita mengambil data dari tabel sebelumnya. Lalu kita klik OK. Begitu juga. Nah, ini kode barangnya juga menggunakan validasi data sama juga rumusnya, list, sourcesnya, true list underscore kode. Nah, langkah selanjutnya itu membuat nama barang. Nah, nama barang ini tidak diketik secara manual tetapi menggunakan rumus, yaitu rumus indeks. Nah, jadi seperti ini saya contohkan sama dengan indeks. Nah, fungsi indeks sendiri itu untuk mendapatkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian pada data atau range data pada worksheet kita. Jadi indeks buka kurung. Nah, yang kita mau ambil adalah nama barang. Jadi kita klik nama barang. Nah, inilah fungsi dari kita membuat name box tadi agar memudahkan kita mencari nama barang. Kemudian titik koma sebagai pemisah. Kemudian raw nom-nya ini yaitu teman-teman masukkan match. Nah, fungsi dari match sendiri itu untuk mencari posisi suatu nilai pada suatu range yang terdapat pada sebuah kolom atau baris. Nah, setelah kita klik match, kemudian lookup value-nya itu kita ambil di kode barang, yaitu J7. Jadi, patokannya itu adalah kode barang. Lalu, titik koma lagi sebagai tanda pemisah. Kemudian, lookup array-nya itu kita ketik kode barang. Lalu, titik koma lagi. Lalu, kita pilih atau klik 0. Tutup kurung 2 kali. Lalu enter. Nah, sudah kelihatan. Nah, misalnya teman-teman ingin mengganti di sini, saya contoh ganti pakai. Nah, muncul strawberry. Awalnya tadi jeruk jadi strawberry. Lalu bagaimana misalnya kalau kodenya ini kosong? Coba kita hapus. Nah, jadinya error kan NA. Nah, untuk mengantisipasi agar terjadinya NA, N per A, tambahkan rumus if error di sini.
di depan indeksnya itu tinggal tambahkan rumus if error. If error, buka kurung. Nah, di bagian yang terakhir ini, teman-teman berikan tanda pemisah, titik koma, kemudian beri tanda kutip 2 kali. Nah, 2 kali. Lalu tutup kurung sekali. Karena di sini buka kurungnya 3 kali, jadi otomatis tutup kurungnya 3 kali. Nah, secara logika itu, jika kode barangnya ini kosong, akan bernilai error di nama barang. Dan kalau error, kita akan diarahkan untuk terisi kosong. Sini pasti kosong, bukan N per A. Seperti itu logikanya. Jadi di sini kita enter. Nah, jadinya di sini tidak muncul. Padahal terisi rumus. Jadi yang tadi, nah seperti ini sudah muncul. Nah, untuk jumlahnya ini diketik secara manual. Untuk satuannya ini menggunakan rumus sama seperti tadi untuk pembuatan nama barangnya, cuma bedanya itu di sini, satuan barang. Nah, tadi itu nama barang itu karena dia mencari nama barang. Nah, kalau ini satuan itu dia mencari satuan barang. Itu rumusnya sama seperti yang di nama barang. Sama rumusnya, beda di sini nama barang, di sini satuan barang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk bulan, filter, dan gudang ini menggunakan rumus. Nah, bulan rumusnya itu memakai logika. Yaitu rumusnya if buka kurung. Nah, jadi karena kita ingin mengambil tanggal, maka kita klik tanggalnya ini. Lalu untuk bagian tanggalnya, lalu kita kembali ke bagian formulanya ini. Jadi, jika C7 itu tadi tanggalnya, itu sama dengan kosong. Nah, misalnya kalau C7 itu sama dengan kosong, atau tanda kutip 2 kali, misalnya nih ya, tanggalnya itu kosong di transaksi, maka di bulan itu akan kosong. Jadi, itu nilai benarnya yang akan kita munculkan nantinya. Nah, cara seperti ini kita gunakan supaya tidak menampilkan error nantinya. Lalu, tanda pemisah, titik koma. Nah, jika salah, maka akan muncul value. Nah, kenapa di sini value? Karena kita akan mengubah formatnya ke dalam bentuk angka, ya teman-teman. Kayak bentuk angka, waktu atau tanggal. Nah, kemudian value-nya ini kita tambahkan dengan teks. Nah, habis itu buka kurung, kita lagi kembali ke tanggalnya yang sebelumnya tadi, C7, karena kita mengambil tanggalnya. Jadi tanggalnya C7 formatnya itu kita hanya mengambil tanggalnya aja. Nah, untuk memformatkan tanggal. Nah, untuk mengambil formatnya, format bulan, kita tambahkan MM di belakangnya ini. Nah, kenapa M-nya itu 2? Supaya di bulan 12 akan muncul angka 1 dan 2. Misalnya kalau M-nya 1 berarti 12 berarti cuma antara 1 atau 2 yang akan muncul. Makanya kita buat M itu 2. Biar angka 1 dan 2 yang akan muncul. Nah, kalau misalnya bulan Januari, itu bakalan muncul 1 bukan 01. Itu
otomatis nolnya itu akan hilang karena kita ubah ke format atau number value. Seperti itu logika dari formulanya. Jadi kita tutup kurung 3 kali, lalu kita enter. Nah, seperti ini jadinya. Nah, untuk pembuatan filternya ini itu menggunakan rumus juga, tapi sebelum menyelesaikan filternya ini, rumusnya ini, kita ke laporan persediaan dulu terlebih dahulu. Di sini kita membuat periodenya dan gudangnya. Nah, untuk periodenya ini memakai validasi data, sama juga rumusnya seperti tadi, validasi data, habis itu bulannya tadi. Sebelumnya itu di bulannya yang di bagian list gudang supplier customer ini itu membuat bulan, ada 2 bulan, yaitu bulan sama bulan 2. Kalau bulan itu bagian teksnya, kalau bulan 2 itu angkanya. Oke. Habis itu lalu di bawahnya ini itu menggunakan rumus indeks. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa rumus indeks itu untuk mendapatkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian pada tabel atau range data pada workshop kita. Nah, berarti rumusnya itu indeks sama dengan indeks buka kurung. Karena kita ingin mencari bulan tapi bagian angkanya, berarti kita pilih yang array-nya itu bulan 2, karena bulan 2 itu menunjukkan angka. Sedangkan kalau bulan aja berarti itu memakai teks. Habis itu sebagai tanda pemisahnya titik koma, lalu kita di row 6-nya ini nambahkan net match. Nah, fungsi dari match sendiri itu untuk mencari posisi suatu nilai pada suatu range yang terdapat pada sebuah kolom atau baris. Nah, match buka kurung, lookup value-nya itu periodenya itu, yaitu Juni yang kita buat tadi sebelumnya memakai validasi data, yaitu P2. Sebagai tanda pemisah lagi, titik koma, yaitu bulan. Lalu match tipe-nya itu pakai 0. Tutup kurung 2 kali, lalu di enter. Maka hasilnya seperti ini. Begitu juga sama dengan yang sebelahnya. Gudang di sini pakai validasi data. Nah, lanjut kita balik ke transaksi. Nah, untuk filter ini itu menggunakan rumus if berganda sama dan. Berarti kita ke laporan persediaan terlebih dahulu. Lalu di bulan Juni ini sebenarnya bebas memakai bulan apa saja, ini random. Kebetulan sini memakai bulan Juni. Lalu di bulan Juni ini itu berarti stok awal, sedangkan November ini stok akhirnya. Jadi di sini di angka 6 ini kita ubah name box ini jadi awal, sedangkan di November ini yang ada angka 11 ini kita ubah name box-nya jadi akhir. Nah, untuk pengkodeannya, kalau saldo awal itu saya menggunakan angka 2, sedangkan saldo akhir itu menggunakan angka 1. Nah, untuk pengkodeannya itu terserah teman-teman, itu random. Balik lagi ke transaksi. Jadi rumusnya, if jika buka kurung, logical text-nya itu kita tambahkan AND, buka kurung. AND ini maksudnya bahwa harus ada 2 syarat yang terpenuhi atau lebih, yang semuanya harus bernilai benar. Sehingga bisa menghasilkan nilai benar.
Jadi, salah satu saja salah, maka otomatis tidak akan memunculkan value if true-nya. Itu berarti 1 value if true-nya kalau dia salah. Kalau dia benar berarti 2. Tapi yang akan dimunculkan adalah value false-nya ini. Nah, jika dan buka kurung, nah bulan ini, yaitu bulan ini, O7-nya ini, yang kita buat ini lebih besar atau sama dengan awal yang tadi kita buat di persediaan, atau kita masukkan logika yang kedua. Bulannya ini O7-nya ya teman, O7-nya lebih kecil atau sama dengan akhir. Ini dia akhir. Lalu tutup kurung. Kemudian, nah ini baru logika yang pertama. Kemudian di bagian akhir logika yang pertama ini isikan tanda pemisah, yaitu tanda titik dan koma. Di sini kita berikan angka di sini, misalnya 1 atau 2 boleh. Nah, misalkan benar, jadi lebih besar atau sama dengan bulan filternya. Ini bulan filternya. Atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan bulan akhir filternya itu nilai angka 1. Kemudian jika salah, kita akan meminta Excel untuk mengarahkan atau untuk mengecek kembali. Jadi, jika O7 ini lebih kecil daripada awal, maka yang di sini akan dimunculkan adalah nilai 2. Di sini 2. Jika salah, kembali teman-teman isikan kosong. Misalnya jika salah berarti sini kosong. Tanda kutip 2 kali. Nah, tutup kurung, langsung enter. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, untuk di bagian gudang ini menggunakan rumus juga, yaitu if. Jadi, rumusnya itu adalah sama dengan if buka kurung filter gudang sama dengan kosong yang ditandai dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, maka jika filter gudang sama dengan kosong, maka diisi harusnya kosong juga. Jadi jika salah, teman-teman, maka kita akan menggabungkan filter ini P7 lalu E7 lalu I7 lalu J7, yaitu menggabungkan filter tipe gudang dan barang. Nah, di sini ini cuma menggabungkan aja. Menggabungkan filter berarti 2 penyusun masuk di 1M step 005. Nah, di sini juga bisa teman-teman menggunakan rumus concatenate tool. Itu juga bisa menggunakannya.
Lalu teman-teman enter, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk kode di laporan persediaan itu menggunakan rumus logika, yaitu if sama dengan if buka kurung data barang. Nah, data barang ini dicari di data barang di depan, di kodenya ini M step 001, M step 002, 03, 04, dan seterusnya. Lalu kembali ke persediaan. Sama dengan jika data barang C10 sama dengan 0, maka yang kita ambil 0 juga. Ini 0 juga. Namun, jika salah atau tidak 0, pasti ada isinya di sini, di kodenya ini, di datanya ini. Maka kita akan ambil kodenya yang C10 ini untuk data barangnya. Seperti itu, lalu kita enter. Nah, untuk nama barang di laporan persediaan ini menggunakan rumus juga, yaitu if. Rumusnya sama dengan if buka kurung C7, itu logika teksnya itu kodenya C7. Jika C7 sama dengan 0, maka yang kita ambil 0 juga. Lalu titik koma kita tambahkan value in fase itu index. Lalu index buka kurung. Di array-nya itu nama barang, karena kita ingin mencari nama barang. Lalu row nom-nya itu adalah match. Lalu match buka kurung C7, yaitu lookup value-nya itu kodenya. Lalu lookup array-nya itu kode barang, karena kita mengambilnya dari kode barang agar mengetahui nama barangnya itu apa. Lalu match step-nya itu sama dengan match step-nya itu titik koma 0, tutup kurung 3 kali, lalu kita enter. Nah, seperti itu rumusnya. Begitu juga satuan, seperti itu juga rumusnya, tinggal diganti satuan barang. Tadi pakai nama barang, jadi di sini satuan barang. Seperti itu rumusnya. Nah, untuk membuat stok awal di laporan persediaan ini menggunakan rumus if error agar meminimalisir terjadinya N per A di saat kode barang ini tidak diketahui atau kosong. Nah, rumusnya itu if error buka kurung index. Nah, index itu fungsinya untuk fungsi index sendiri itu untuk mendapatkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian pada tabel atau range data pada worksheet kita. Nah, menggunakan index yaitu lalu buka kurung. Nah, setelah nyari index, array-nya itu data filter. Habis data filter itu ada titik koma sebagai pemisah, lalu ada row nom-nya ini itu ada match. Nah, setelah kita klik match lalu buka kurung, lalu lookup value-nya itu adalah kodenya C7. Nah, setelah itu kasih pemisah yaitu titik koma, yaitu lookup array-nya itu adalah kode barang. Karena kita ingin mengetahuinya di kode barang, mencarinya di kode barang. Lalu match steps-nya ini itu 0, titik koma 0 kurung tutup. Lalu kita tambah di jurnal pembelian, ditambah penyesuaian masuk, ditambah penjualan,
dikurang penjualan, dikurang penyelesaian keluar. Nah, itu rumus untuk mencari stok awal. Kalau kita enter, nah seperti itu hasilnya. Nah, untuk di penjualan itu rumusnya menggunakan logika yaitu sama dengan if buka kurung filter gudang. Karena kita mencarinya di filter gudang juga, yaitu filter gudang. Jika filter gudang sama dengan kosong, filter gudang yang sebelah sini, nih filter gudang di sini. Jika filter gudang sama dengan kosong, maka sum if. Nah, fungsi dari sum if sendiri itu, fungsi sum if itu menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria ditentukan. Nah, kita ingin menjumlahkan ini jurnal-jurnalnya, yaitu sum if buka kurung transaksi gudang titik koma 2. Nah, 2 itu dapat dari saldo awalnya itu bulannya itu. Lalu ditambah, maksudnya dan, bukan ditambah, dan G6. G6 itu penjualan. Jangan lupa diabsolutkan, itu kriterianya. Lalu C8. C8 itu adalah kodenya. Titik koma transaksi jumlah. Nah, ini kita ketik untuk sum range. Itu kita dapat di name box-nya yang kita buat. Lalu tutup kurung, lalu titik koma lagi untuk kita jumlahkan sum if buka kurung transaksi gudang, lalu titik koma 2 dan G6 lagi diabsolutkan, itu penjualan, dan filter gudang, dan C8 itu kodenya, titik koma transaksi jumlah, tutup kurung 2 kali. Ini rumusnya 2 kali. Diulang, ini cuma diulang aja, itu sama kok rumusnya. Lalu kita enter. Nah, ini untuk mencari penjualan. Lalu di enter. Nah, sedangkan kalau mencari pembelian itu rumusnya juga sama, cuma kita ngebloknya itu di H6. Kalau tadi penjualan itu ngebloknya di G7 atau G7 sama G6, sedangkan kalau pembelian itu H6 sama H7. Seperti itu. Lalu kita enter. Nah, untuk penyelesaian masuk juga sama rumusnya, cuma beda ngeblok aja. Di I-nya sekarang, tadi kan G sama H-nya udah, sekarang I-nya itu ada I6 sama kode itu tetap C7. Lalu di enter. Nah, penyelesaian keluar juga pun sama. Itu rumusnya sama seperti sebelumnya, penjualan, pembelian, penyelesaian masuk. Cuma yang diganti adalah penyelesaian keluarnya itu di blok di J. Tapi sebelumnya itu di G, H, dan I. Sama rumusnya sama dengan if buka kurung filter gudang sama dengan kosong, maka penjumlahannya yang digunakan adalah transaksi gudangnya itu 7,2 dan J6-nya ini diabsolutkan dan C7-nya adalah kode titik koma transaksi jumlah tutup kurung 3,2 sum if lagi ya, buka kurung transaksi gudang 3,2 itu karena tadi sebelumnya di buruan itu yang di transaksi itu kalau jadi saldo awal itu ditandai dengan
2. Lalu J6 lagi, lalu filter gudang sebelah sini tadi, dan C7 yaitu kodenya dan transaksi jumlah. Lalu ditutup kurung berkali langsung enter. Nah, untuk stok masuk rumusnya juga sedikit sama dengan sebelumnya, cuma ditambah beberapa saja, yaitu sama dengan if buka kurung, jika filter gudang sama dengan kosong, maka sum if ini yang akan mengeksekusi rumusnya. Transaksi gudang buka kurung, transaksi gudang, titik koma 2, itu pengkodean saldo awalnya, dan H6 pembelian, dan C8 itu adalah kodenya di sini, titik koma, transaksi jumlah. Nah, transaksi jumlah itu didapat dari sini, jumlahnya ini. Kita ganti di sini menggunakan transaksi jumlah namebox. Lalu kembali lagi ke persediaan. Lalu transaksi jumlah, lalu titik koma, sum if lagi karena ini menjumlahkan supaya kita tahu berapa sih stok masuknya itu. Lalu buka kurung transaksi gudang, lalu titik koma 2 dapat dari pengkodean saldo awal, dan H6 pembelian, dan filter gudang, dan C9. Lalu dan C9 titik koma transaksi jumlah. Nah, dapat di transaksi sini. Ditambah if buka kurung, jika filter gudang sama dengan kosong, maka sum if lah yang bekerja di sini. Ini rumusnya dibalik saja. Sama seperti awalnya ini, tinggal dibalik saja rumusnya, double. Bisa dilihat di sini. Lalu sama dengan enter. Nah, begitu juga di stok keluar, itu rumusnya juga sama. Yang membedakan cuma sedikit. Nah, rumusnya itu if sama dengan filter gudang. Berarti jika filter gudang sama dengan kosong, maka sum if inilah yang akan mengeksekusi rumusnya. Dia yang akan bermain rumus di sini sum if-nya, menjumlahkan. Nah, di sini sama rumusnya seperti stok masuk, cuma yang membedakan tadi itu pembelian sama penyelesaian masuk itu stok masuk punya. Kalau stok keluar itu penjualan sama penyelesaian keluar, karena stok kita yang keluar dari persediaan kita. Kalau stok masuk itu stok kita bertambah karena kita beli dan kita dapat. Sedangkan kalau stok keluar itu kita yang ngejual, kita jual stok itu dan kita juga ngeluarin stoknya itu. Itu sama rumusnya seperti yang di stok masuk. Lalu di enter. Nah, seperti ini rumusnya sama. Lalu di enter. Nah, untuk membuat stok akhir itu rumusnya stok awal stok awal ditambah stok masuk ditambah stok keluar. Itu menjadi stok akhir. Nah, kalau seperti cuma F7 tambah K7 tambah L7, maka bila nanti di sini tidak ada stoknya, maka dia akan jadi error atau NA. Maka untuk mengantisipasi terjadinya NA, maka saya tambahkan if error supaya di sini biarpun di sini kosong, tetapi di sini isi rumus dia. Seperti itu untuk stok akhirnya. Stok akhir rumusnya stok awal ditambah stok masuk ditambah stok keluar, titik koma, tanda ketik 2 kali, yaitu kosong, tutup kurung. Langsung di enter. Nah, seperti ini hasilnya. Sekian video tutorial yang saya dapat sampaikan. Bila saya ada kesalahan kata dalam
pembuatan tutorialnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.